Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya di sini saya selaku moderator izin memperkenalkan diri. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama itu saya sendiri, Ahsanul Khotam, kemudian ada Faisal Akbar, Hana Asmanada, dan Putri Regita Cahyani. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan perbandingan antara buku 1 KUHP dan buku 1 RUU KUHP. Langsung saja. Yang pertama itu dalam bab 1, pasal 2, di dalam KUHP dan RUU KUHP itu terjadi perubahan. Di RUU KUHP menjelaskan sebagai berikut yang mengandung asas legalitas, sedangkan KUHP hanya membahas setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia dihukum dengan aturan pidana Indonesia. Selanjutnya, pasal 3. Di dalam kedua kitab undang-undang ini itu terjadi penambahan. Dalam KUHP sebelumnya berisikan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara di Indonesia. Sedangkan dalam pasal 3 RUU KUHP, yang pertama itu dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi. Diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Yang kedua, dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru. Proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum. Ketiga, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan. Tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Kemudian pasal 4 dari kedua kitab undang-undang tersebut mengalami perubahan atau diubah. Yang mana di dalam KUHP tentang orang yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia, sedangkan di RUU KUHP tentang orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Selanjutnya pasal 5. Dalam kedua kitab undang-undang tersebut terjadi penambahan. Penambahan tersebut tertuang dalam ketentuannya menjadi lebih lengkap. Selanjutnya dalam pasal 6, dalam kedua kitab undang-undang tersebut masih sama, tetapi bahasanya diubah menjadi lebih dimengerti. Dalam pasal 6 KUHP berisikan berlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa dengan tidak dijatuhkan pidana mati. Jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan terhadapnya tidak diancamkan pidana mati. Sedangkan di dalam pasal 6 RUU KUHP menjelaskan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Selanjutnya di pasal ke-7 dalam kedua kitab undang-undang tersebut masih sama, tetapi bahasanya kembali diubah menjadi lebih dimengerti. Selanjutnya pasal 8 dan pasal 8 KUHP dan RUU KUHP itu diubah. Dalam KUHP menyebutkan tindak pidana di luar Indonesia, tetapi dalam konteks peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia maupun ordonasi perkapalan. Sedangkan di dalam RUU KUHP sama mengenai aturan tindak pidana di luar Indonesia, tetapi konteksnya berbeda. Selanjutnya pasal 8 dalam kedua kitab undang-undang tersebut kembali mengalami perubahan.
Dalam KUHP terdapat pasal 2 sampai 5, 7 dan 8, sedangkan di dalam RUU KUHP menyebutkan hanya pasal 4 dan 8 saja. Kemudian bab 2 pasal 10 yaitu dalam kedua kitab undang-undang tersebut kembali mengalami perubahan. Pada pasal 10 di KUHP menjelaskan tentang macam-macam pidana, sedangkan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang waktu tindak pidana, macam-macam pidana. Di RUU KUHP terdapat di pasal 64 sampai dengan 69. Kemudian di pasal 11 itu kembali diubah. Di pasal 11 KUHP menjelaskan tentang pelaksanaannya pidana mati, sedangkan pasal 11 RUU KUHP masih sama dengan pasal 10 RUU KUHP yang masih menjelaskan tentang waktu tindak pidana. Di RUU KUHP telah dihapuskan tentang adanya pelaksanaan pidana mati yang dilakukan oleh Algojo. Selanjutnya pasal 12. Di dalam kedua kitab undang-undang tersebut kembali mengalami perubahan. Di pasal 12 KUHP menjelaskan tentang waktu lamanya pidana penjara, sedangkan pasal 12 RUU KUHP menjelaskan bagaimana prosedur untuk dinyatakannya sebagai tindak pidana. Pasal 13. Dalam kedua kitab undang-undang tersebut kembali mengalami perubahan. Dalam pasal 13 KUHP menjelaskan tentang dijatuhinya para pidana, sedangkan pasal 13 RUU KUHP menjelaskan tentang pemufakatan pidana. Pemufakatan pidana di KUHP terdapat di pasal. Kemudian pasal 14. Dalam kedua kitab undang-undang tersebut kembali mengalami perubahan. Pada pasal 14 KUHP terdiri dari pasal 14, pasal 14A, sampai pasal 14F. Sedangkan pada RUU KUHP lebih dipersingkat dan penjelasannya pun berbeda. Kemudian pasal 15. Dalam kedua kitab undang-undang tersebut kembali diubah. Dalam pasal 15 KUHP terdiri dari pasal 15, 15A sampai pasal 14B. Sedangkan pada RUU KUHP lebih dipersingkat dan penjelasannya pun berbeda, yaitu RUU KUHP menjelaskan persiapan melakukan tindak pidana, sedangkan KUHP menjelaskan lamanya terpidana menjalankan hukumannya. Kemudian di pasal 16. Dalam kedua kitab undang-undang tersebut mengalami perubahan. Di RUU KUHP diubah menjadi persiapan melakukan tindak pidana jika pelaku menghentikan atau mencegah kemungkinan digunakan sarana yang awalnya pada KUHP berisi tentang ketentuan bersyarat. Kemudian di pasal 18 dalam kedua kitab undang-undang tersebut kembali diubah. Dalam pasal 18 KUHP tentang pidana kurungan, sedangkan pasal 18 RUU KUHP tentang ketentuan pelaku agar tidak dipidana. Kemudian pasal 19 itu kembali terjadi mengalami perubahan. Pada pasal 19 KUHP tentang pidana kurungan, sedangkan pasal 19 RUU KUHP tentang ancaman denda pidana. Dan kemudian pasal 20 dalam kedua kitab undang-undang tersebut kembali mengalami perubahan. Diubah dari pasal 20 KUHP yang menjelaskan tentang kebebasan terpidana yang bersyarat, sedangkan pasal 20 RUU KUHP menjelaskan tentang ketentuan orang dipidana. Mungkin dari saya cukup sampai di situ, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian perbandingan antara pasal 21 KUHP dengan pasal 21 RUU KUHP
Di sini diubah dikarenakan dari pasal 21 KUHP yang membahas tentang di mana pidana kurungan harus dijalani, diubah menjadi pasal 21 RUU KUHP yang membahas tentang orang yang membantu tindak pidana. Pasal 22 KUHP dan pasal 22 RUU KUHP diubah dikarenakannya dari pasal 22 KUHP yang membahas tentang pidana hilang kemerdekaan, sedangkan dalam pasal 22 RUU KUHP membahas pidana dapat dihapus, dikurangi, diperberat sesuai dengan keadaan pribadi pelaku untuk pasal 20 dan 21 RUU KUHP. Pasal 23 diubah dikarenakan dalam pasal 23 KUHP membahas tentang diperbolehkannya orang yang dijatuhi pidana kurungan menggunakan biaya sendiri untuk meringankan nasibnya, dan dalam pasal 23 RUU KUHP diubah membahas tentang pengulangan tindak pidana. Pasal 24 diubah dikarenakannya di dalam pasal 24 KUHP membahas tentang diperbolehkannya wajib bekerja di dalam atau di luar tembok orang yang terpidana, sedangkan pasal 24 RUU KUHP membahas tentang pengaduan. Kemudian pasal 25 diubah dikarenakannya di dalam pasal 25 KUHP merinci tentang pekerjaan di luar tembok, sedangkan pasal 25 RUU KUHP membahas tentang siapa saja yang berhak mengadu. Pasal 26 diubah dikarenakannya di dalam pasal 26 KUHP membahas tentang diperbolehkannya atau tidak diperbolehkannya wajib kerja di luar tembok menurut putusan hakim. Sedangkan pasal 26 RUU KUHP menjelaskan tentang pengaduan apabila korban berada di bawah pengampuan. Lanjut pasal 27 diubah dikarenakannya dalam pasal 27 KUHP memuat tentang lamanya pidana penjara dan pidana kurungan. Sedangkan pasal 27 RUU KUHP membahas tentang pengaduan apabila korban meninggal dunia. Pasal 28 diubah dikarenakannya pasal 28 KUHP memuat tentang tempat dilakukannya pidana, sedangkan pasal 28 RUU KUHP membahas tentang cara menyampaikan aduan. Pasal 29 diubah dikarenakannya pasal 29 KUHP yang membahas tentang tempat-tempat orang terpidana, sedangkan pasal 29 RUU KUHP menjelaskan tentang waktu pengaduan. Pasal 30 diubah dikarenakannya di dalam pasal 30 KUHP menjelaskan tentang pidana denda dan pidana kurungan pengganti, sedangkan pasal 30 RUU KUHP membahas tentang penarikan pengaduan. Pasal 31 diubah dikarenakannya pasal 31 KUHP membahas tentang dibolehkannya terpidana menjalani pidana kurungan pengganti. Sedangkan pasal 31 RUU KUHP membahas tentang tidak dipidananya seseorang melakukan perbuatan yang dilarang karena sebab tertentu. Pasal 32 diubah dikarenakannya pasal 32 KUHP menjelaskan tentang dimulai berlakunya pidana kurungan dan pidana penjara. Sedangkan pasal 32 RUU KUHP membahas tentang tidak dipidananya seseorang karena sebab tertentu. Pasal 33 diubah dikarenakannya di dalam pasal 33 KUHP membahas tentang dibolehkannya hakim dalam menentukan waktu terpidana. Sedangkan dalam pasal 33 RUU KUHP membahas tentang tidak dipidananya seseorang karena sebab tertentu. Dalam pasal 33A dihapus dikarenakannya pasal 33A KUHP menjelaskan tentang perhitungannya waktu orang yang dijatuhi pidana kurungan dan pidana penjara apabila mengajukan permohonan. Sedangkan dalam RUU KUHP pasal 33A tidak ada atau dihapus. Pasal 34 diubah dalam pasal 34 KUHP memuat tentang waktu pidana bagi seseorang yang terpidana apabila melarikan diri. Sedangkan pasal 34 RUU KUHP membahas tentang tidak dipidananya seseorang melakukan hal yang dilarang karena sebab tertentu. Pasal 35 diubah dikarenakannya pasal 35 KUHP menjelaskan tentang hak-hak terpidana yang dapat dicabut oleh putusan hakim. Sedangkan pasal 35 RUU KUHP membahas tentang pasal 12 ayat 2. Pasal 36 diubah dikarenakannya pasal 36 KUHP membahas tentang hak memegang jabatan, sedangkan pasal 36 RUU KUHP menjelaskan tentang dapat dipidananya seseorang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 37
diubah dikarenakan pasal 37 KUHP membahas tentang kekuasaan yang dapat dicabut, sedangkan pasal 37 RUU KUHP menjelaskan tentang pertanggungjawaban tindak pidana atas perbuatan yang dilakukan sengaja maupun kealpaan. Pasal 38 diubah dikarenakannya pasal 38 KUHP menyebutkan tentang lamanya waktu pencabutan hak yang ditentukan oleh hakim. Sedangkan pasal 38 RUU KUHP menjelaskan tentang apabila tindak pidana menderita disabilitas. Pasal 39 diubah dikarenakannya pasal 39 KUHP menjelaskan tentang perampasan barang-barang terpidana, sedangkan pasal 39 RUU KUHP membahas tentang tindak pidana yang menderita disabilitas. Pasal 40 diganti dikarenakannya dari pasal 40 KUHP yang membahas pertanggungjawaban pidana pada seseorang di bawah umur 16 tahun, yang kemudian pada pasal 40 diganti menjadi yang belum mencapai usia 12 tahun. Dalam pasal 41 KUHP dan 41 RUU KUHP diubah dikarenakannya pasal 41 KUHP menjelaskan tentang terjadinya pidana kurungan apabila seseorang tindak pidana tidak menyerahkan barang yang seharusnya disita. Sedangkan dalam pasal 41 RUU KUHP memuat tentang anak yang belum berumur 12 tahun apabila melakukan tindak pidana. Dalam pasal 42 diubah dikarenakannya pasal 42 KUHP memuat tentang biaya pidana penjara dan pidana kurungan, sedangkan pasal 42 RUU KUHP membahas tentang tidak dipidananya seseorang melakukan perbuatan dilarang dikarenakannya sebab tertentu. Pasal 43 diubah dikarenakannya pasal 43 KUHP membahas tentang putusan yang diumumkan, sedangkan dalam pasal 43 RUU KUHP menjelaskan tentang orang yang melakukan pembelaan karena terpaksa. Pasal 44, di sini pasal 44 masuk ke bab 3. Pasal 44 sendiri diubah dikarenakannya pasal 44 KUHP membahas tentang tindak pidana yang jiwanya cacat atau gangguan penyakit, sedangkan pasal 44 RUU KUHP membahas tentang perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang. Pasal 45 diubah dikarenakannya pasal 45 KUHP membahas tentang tindak pidana yang belum berumur 16 tahun, sedangkan pasal 45 RUU KUHP membahas alasan pemaafan pada pasal 42 dan pasal 44. Pasal 46 diubah dikarenakannya pasal 46 KUHP membahas tentang apabila yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, sedangkan pasal 46 RUU KUHP membahas tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pasal 47 diubah dikarenakannya pasal 47 KUHP merinci tentang penjatuhan pidana oleh hakim, sedangkan pasal 47 RUU KUHP membahas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pasal 48 diubah dikarenakannya pasal 48 KUHP membahas tentang tindak pidana yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, sedangkan pasal 48 RUU KUHP membahas tentang lanjutan pasal 47 terkait tindak pidana oleh korporasi. Pasal 49 KUHP menjelaskan tentang pembelaan terpaksa, sedangkan pasal 49 RUU KUHP membahas tentang tindak pidana oleh korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 50 diubah dikarenakannya pasal 50 KUHP memuat tentang perbuatan pidana karena melaksanakan undang-undang, sedangkan pasal 50 RUU KUHP membahas lanjutan pasal 29 mengenai tindak pidana korporasi. Pasal 51 diubah dikarenakannya pasal 51 KUHP merinci tentang perintah jabatan, sedangkan pasal 51 RUU KUHP membahas tentang alasan pembenaran yang diajukan korporasi. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan perbedaan pasal KUHP dengan pasal RUU KUHP. Jadi yang pertama yaitu pasal 52 dalam KUHP, pasal 52 yaitu diubah. Jadi
Dikarenakan pasal 52 KUHP membahas tentang pejabat yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran, sedangkan pasal 52 RUU KUHP memuat tentang tujuan pemidanaan. Kemudian ada pasal 52A yang dalam RUU KUHP dihapuskan. Kemudian pasal 53 yaitu diubah. Karena dalam pasal 53 KUHP membahas tentang pidana apabila melakukan percobaan kejahatan, sedangkan pasal 53 RUU KUHP memuat tentang pedoman pemidanaan. Selanjutnya ada pasal 54 yaitu diubah dikarenakan pasal 54 KUHP memuat tentang percobaan tindak pidana, sedangkan pasal 54 RUU KUHP merinci hal yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan. Selanjutnya yaitu pasal 55 yang terdapat sedikit perubahan, yaitu dalam pasal 55 KUHP orang yang menjelaskan bahwa orang yang melakukan atau menyuruh tindakan pidana tetap dihukum tanpa bisa membuat keadaan agar dia tidak dihukum. Sedangkan di dalam RUU KUHP orang yang melakukan tindak pidana harus tanggung jawab dan orang yang melakukan masih bisa membuat keadaan agar dia tidak dipidana. Kemudian pasal 56 juga diubah, dan kemudian pasal 57 hanya diubah bahasanya supaya lebih mudah dipahami. Kemudian pasal 58 yaitu diubah, di mana dalam pasal 58 KUHP menjelaskan tentang pengenaan pidana dan pengenaan pidana. Sedangkan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang faktor-faktor yang memberatkan pidana. Selanjutnya di pasal 59 yaitu diubah. Jadi dalam pasal 59 KUHP menjelaskan tentang pidana terhadap komisaris, dan dalam pasal 59 RUU KUHP menjelaskan tentang berapa banyak tambahan hukuman pidana. Selanjutnya pasal 60 juga diubah karena di dalam pasal 60 KUHP menjelaskan tentang yang melakukan pelanggaran tindak pidana, sedangkan di RUU KUHP menjelaskan tentang pemberlakuan hukum pidana. Selanjutnya pasal 61 yaitu ditambahkan karena dalam KUHP mengenai jenis kejahatannya, sedangkan di RUU KUHP menjelaskan tentang hukuman pidana yang dikenakan jika melanggar atas aturan yang sebelumnya. Kemudian pasal 62 ditambah dalam pasal 62 KUHP untuk permohonan hukuman pidana dalam tindak pidana yang terjadi dalam kejahatan percetakan. Pasal 63 juga ditambah untuk melengkapi pasal yang ada dalam KUHP. Pasal 64 diubah, dalam RUU KUHP bahasanya lebih dipersingkat dan mudah dimengerti. Pasal 65 itu ditambah. Dalam KUHP menjelaskan beberapa pandangan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan maksimum pidana sedangkan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang pidana pokok, urutan pidana, dan berat atau ringannya suatu pidana. Pasal 66 itu ditambah. Dalam pembahasan yang ada di KUHP dibuat lebih rinci di dalam RUU KUHP. Kemudian pasal 67 itu diubah dalam bahasanya sehingga yang di RUU KUHP lebih mudah dimengerti. Pasal 68 diubah hanya dalam bahasanya supaya lebih rinci ketika diletakkan di RUU KUHP. Kemudian pasal 69 juga diubah, dalam KUHP menjelaskan tentang perbandingan pidana pokok, sedangkan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang hukuman pidana seumur hidup mengenai tata cara dan aturannya. Pasal 70 juga diubah, dalam KUHP menjelaskan tentang pembarengan kejahatan dengan acuan pasal 65 sampai 66, sedangkan dalam RUU KUHP menjelaskan tentang pertimbangan jatuhan pidana dapat ditiadakan sesuai dengan pasal yang ada di RUU dengan acuan pasal 52 dan 54. Kemudian ada pasal 70 bis yang di dalam RUU KUHP dihapuskan. Kemudian pasal 71 yang diubah, yang dalam RUU KUHP dijelaskan lebih rinci tentang aturan penjatuhan pidana. Kemudian pasal 72 diubah, yaitu di dalam KUHP membahas tentang aturan-aturan orang yang akan dipidana,
Sedangkan di dalam RUU KUHP membahas tentang ketentuan masa tahanan. Kemudian pasal 73 itu diubah juga, yaitu di dalam KUHP menjelaskan tentang ketentuan terhadap kondisi korban, sedangkan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang aturan jika tidak terlaksanakannya pasal sebelumnya. Terus pasal 74 yang juga diubah karena di dalam KUHP mengatur tentang aturan waktu dalam hal pengaduan, sedangkan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang ketentuan pelaksanaan pidana. Kemudian pasal 75 juga diubah, yaitu dalam KUHP menjelaskan tentang hak yang dimiliki oleh pengadu, sedangkan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang syarat dalam masa percobaan. Next, pasal 76 juga diubah. Jadi di dalam KUHP menjelaskan putusan hakim, sedangkan dalam pasal 76 RUU KUHP menjelaskan tentang pidana tutupan. Kemudian pasal 77 yang juga diubah, yang mana dalam pasal 77 KUHP menjelaskan tentang kewenangan dalam menuntut pidana, sedangkan dalam pasal 77 RUU KUHP menjelaskan tentang pidana pengawasan. Kemudian pasal 78 juga diubah, yang di dalam pasal 78 KUHP menjelaskan tentang kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa, sedangkan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang ketentuan pelaksanaan. Selanjutnya pasal 79 yang diubah, di dalam KUHP menjelaskan tentang masa berlakunya daluarsa, sedangkan dalam RUU KUHP menjelaskan tentang tindak lanjut ketentuan pelaksanaan. Dan pasal 80 yaitu juga diubah, yang mana di dalam pasal 80 KUHP menjelaskan tentang tindakan penuntutan dalam menghentikan daluarsa, sedangkan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang pidana denda. Baik, itu bagian saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pada pasal 81 mengalami diubah karena di dalam KUHP menjelaskan tentang penundaan pidana, sedangkan dalam RUU KUHP menjelaskan tentang ketentuan penetapan banyaknya pidana. Setelah itu, pada pasal 82 diubah karena di dalam KUHP menjelaskan tentang kewenangan menuntut pelanggaran, sedangkan dalam RUU KUHP menjelaskan tentang aturan penjatuhan pidana denda. Setelah itu, pasal 83. Pasal 83 ini diubah di dalam KUHP menjelaskan tentang kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia. Sedangkan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang jangka waktu pembayaran pidana denda. Setelah itu pada pasal 84 diubah dalam KUHP kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluarsa. Sedangkan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang tindak lanjut jangka waktu pembayaran pidana denda. Setelah itu, pada pasal 85 diubah karena di dalam KUHP menjelaskan tentang mulai berlakunya tenggang daluarsa, sedangkan dalam RUU KUHP menjelaskan tentang tindak lanjut jangka waktu pembayaran pidana denda. Setelah itu, pasal 86 diubah dalam KUHP menjelaskan tentang perlakuan kejahatan. RUU KUHP menjelaskan tentang pengurungan dan denda jika melakukan tindak pidana berulang kali. Pasal 87 diubah dalam KUHP menjelaskan tentang tindak makar, dan dalam RUU KUHP menjelaskan tentang tindak pidana kerja sosial. Setelah itu pada pasal 88 diubah di dalam KUHP menjelaskan tentang rencana kejahatan, dan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang pencabutan hak warga negara. Pada pasal 88 bis ini dihapuskan di dalam RUU-nya. Setelah itu pasal 89. Pasal 89 ini diubah. Di dalam KUHP menjelaskan tentang kekerasan, dan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang pencabutan hak. Pasal 90 diubah di dalam KUHP menjelaskan tentang kecacatan korban tindak pidana, dan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang pencabutan hak. Setelah itu pasal 91
Pasal 91 diubah. Di dalam KUHP menjelaskan tentang peran seorang bapak terhadap anak dan di RUU KUHP menjelaskan tentang pencabutan hak di dalam jabatan. Pasal 92 diubah di DKUHP menjelaskan yang termasuk dalam pejabat negara dan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang pencabutan hak dan lamanya pengurungan. Setelah itu pasal 92 bis. Pasal 92 bis ini dihapuskan dalam RUU KUHP. Pasal 93 diubah dalam KUHP menjelaskan tentang nakoda dan anak buahnya. Dan di RUU KUHP menjelaskan tentang pidana perampasan. Setelah itu pasal 94. Pasal 94 ini diubah di dalam RUU KUHP. Di dalam KUHP pasal ini ditiadakan dan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang pidana perampasan barang. Setelah itu pasal 95 diubah dalam KUHP menjelaskan tentang kapal dan pesawat Indonesia dan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang denda dalam melakukan pidana. Setelah itu pasal 96. Pasal 96 ini diubah di dalam RUU KUHP. Di dalam KUHP menjelaskan tentang berontak perang dan masa perang, sedangkan dalam RUU KUHP menjelaskan tentang kewajiban terpidana. Setelah itu pasal 97. Pasal 97 ini diubah di dalam KUHP menjelaskan tentang tentang hari, sedangkan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang tambahan dan pencabutan izin. Pada pasal 98 diubah di dalam KUHP menjelaskan tentang waktu malam, sedangkan di RUU KUHP menjelaskan tentang penjelasan tindak lanjut dari pasal yang sebelumnya. Pada pasal 99 diubah di dalam KUHP menjelaskan tentang apa yang dimaksud memanjat, sedangkan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang pidana tambahan dan pidana tetap. Pada pasal 100 diubah di dalam KUHP menjelaskan tentang anak kunci palsu, sedangkan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang pidana mati. Setelah itu pada pasal 101. Pada pasal ini diubah karena di dalam KUHP menjelaskan tentang ternak, sedangkan di dalam RUU KUHP menjelaskan tentang tindak lanjut aturan tindak pidana mati. Setelah itu pada pasal 101 bis ini dihapuskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sampai di sini dari kelompok kami. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak paham, silahkan dipertanyakan. Izin bertanya dong. Ya, silakan. Sebelumnya saya Dewa Ayu dari kelompok 5 NPM 2012-011-029 ingin bertanya, di dalam KUHP dan RUU KUHP itu kan ada yang membahas mengenai pengaturan asas nasional aktif, yaitu antara pasal 8 RUU KUHP sama pasal 5 KUHP. Itu apakah ada perbedaan ya mengenai itu? Terima kasih. Oke, makasih. Yang lain ada yang ingin ditanyakan atau cukup?
Oke, di sini langsung saja dijawab ya pertanyaannya. Jadi jawabannya itu ada dalam pasal 5 KUHP, selain hukum pidana Indonesia berlaku bagi tiap WNI yang melakukan tindak pidana di Indonesia, dan perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat perbuatan dilakukan, atau disebut juga dengan asas dual criminality. Sedangkan jika di pasal 8 RUU KUHP ada pengecualian mengenai prinsip dual criminality itu, yaitu prinsip tersebut dihapuskan. Seperti itu. Bagaimana untuk yang nanya, apakah jelas? Jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, mungkin yang lain juga tadi ditunggu, nggak ada yang bertanya ya. Mungkin dari kelompok kami cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan kami ucapkan mohon maaf pada teman-teman, dan saya ucapkan mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.